Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Nurhalisa, NPM 1940102031. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenal menu dan fitur-fitur di Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja ke videonya. Pada bagian atas sini, ini namanya title bar atau judul. Dan di bagian sini ada icon save, undo, dan redo. Berikutnya di bagian bawah sini, ini namanya, ini adalah file-filenya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah ribbon. Jadi ribbon ini dapat membantu kita untuk menampilkan grup menu yang terdapat di setiap tab yang sedang aktif. Kemudian lanjut kita buat workbook baru di menu file sini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, pilihan-pilihan. Kita mulai pilih dengan menu new. Kemudian akan muncul banyak pilihan seperti ini, lalu kita pilih blank workbook. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Atau bisa juga dengan cara simpelnya, yaitu kita tinggal Ctrl N. Nah, otomatis dia akan muncul seperti ini juga. Nih ada sudah book 3, berarti ada 3. Nah seperti ini dia kan muncul otomatis. Pada menu file ini ada banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu new. Nah ini seperti tadi yang kita gunakan jika kita ingin membuat lembaran atau workbook baru. Kemudian open. Nah ini kita gunakan untuk membuka file atau dokumen-dokumen kita yang sudah ada. Kemudian save. Nah save ini untuk menyimpan. Ini ada pilihan tempat menyimpannya, kita mau simpan di mana. Kemudian kita pilih simpan di, misalnya kita mau simpan di dokumen. Kita klik, lalu akan muncul seperti ini. Kita ingin nama filenya apa. Kemudian tipe filenya kita ingin tipe apa. Di sini ada banyak pilihan tipe, tinggal kita rubah saja yang sesuai kita inginkan. Kemudian save. Berikutnya di sini ada save as. Save as ini untuk digunakan itu untuk menyimpan ulang file dengan nama yang berbeda. Contohnya kan kita masuk ke pilihan dokumen, kemudian kita ubah namanya, terus kita klik save. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan print jika kita ingin mencetak file atau dokumen kita tadi ya. Lalu share jika kita ingin membagikan file dokumen kita ini kepada seseorang. Kemudian export. Lalu jika kita ini keluar dari dokumen ini atau workbook ini, kita tinggal close. Kemudian account. Lalu yang terakhir ini ada pilihan option. Nah option ini bisa, di option ini ada banyak pilihan yang bisa kita setting atau atur sendiri. Sini ada formula, general. Sini ada ukuran fontnya, kita mau font apa, jenis apa, kemudian size, kita mau size berapa, kemudian lalu default view for new sheet. Di sini normal, kemudian include this many sheet. Lalu di grouping ini kita bisa setting sendiri. Kemudian save dan lain-lain. Nah itu tadi adalah fitur-fitur yang ada di menu file. Sekarang kita ke menu home. Ya ini sudah di menu home. Nah di menu home ini ada clipboard, lalu font. Di sini ada jenis huruf yang ingin kita gunakan, kemudian size-nya, lalu di sini ada increase dan decrease size atau
atau besar kecil huruf. Kemudian ada font untuk bold. Bold ini untuk menebalkan huruf. Kemudian italics ini untuk memiringkan huruf atau kalimat. Lalu di sini juga ada underline, itu untuk menggarisbawahi kalimat. Kemudian di sebelahnya ini ada bottom border. Nah, ini jika kita ingin memberi garis pada kolom-kolom, di sini ada bottom border, top border, left, right, dan lain-lain. Kemudian di sini ada fill color, yaitu kita digunakan untuk memberi warna pada kolom. Nah, contohnya seperti ini, kita ingin warna apa. Nah, seperti itu. Lalu di sebelahnya ini font color, ini untuk memberi warna pada huruf. Misalnya kita mau ubah dia warna apa, tinggal kita ubah, kita mau warna apa, nah itu otomatis berubah ya. Selanjutnya kita ke bagian alignment. Nah, di sini di bagian alignment ini ada rata atas, rata tengah, dan rata bawah. Contohnya seperti ini. Kemudian kita ingin dia rata atas, nah rata atas, rata tengah, dan rata bawah. Kemudian untuk rata kiri dan kanan itu kita gunakan yang like left. Nah, ini untuk rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Lalu di sini ada di alignment ini ada orientasi. Nah, orientasi ini dia itu mengubah model atau gaya bentuk tulisannya. Seperti kita pilih ini, dia akan otomatis merek seperti ini. Lalu yang ini berbalik dan seterusnya. Sini vertikal. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada decrease dan increase indent. Nah, ini gunanya, kita kembalikan dulu. Nah, gunanya ini untuk geser ke kanan. Nah, seperti ini. Lalu decrease ini untuk geser ke kiri. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada web text. Web text ini untuk menyatukan kalimat, seperti contohnya. Nah, kemudian disatukan, kita tinggal ketik. Nah, otomatis ya seperti ini dan seterusnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu merge and center. Ini digunakan untuk menggabungkan atau menyatukan kolom, seperti di sini merge and center ini ada 4 model, yaitu merge and center, merge across, merge cell, dan unmerge cells. Nah, dia seperti ini. Untuk merge and center ini untuk menggabungkan kolomnya. Kemudian merge cross dan seterusnya. Kemudian kita ke ribbon number. Nah, di sini ada general, number, currency, accounting, dan lain-lain. Nah, general ini tidak mengabaikan fungsi yang lainnya. Nah, untuk number ini hanya untuk angka saja. Currency untuk rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Accounting
Ini tidak jauh berbeda. Kemudian short date ini untuk format tanggal yang pendek, sedangkan long date ini untuk format tanggal yang panjang. Lalu sini ada time, persen, fraction, dan senti, dan teks. Selanjutnya kita bisa gunakan accounting number format. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Contohnya kita buat seperti ini. Nah, kita ingin mengubahnya jadi Rp seperti itu, persen. Lalu jika kita ingin menambah 0, kita tinggal pilih yang ini. Kemudian untuk menguranginya kita pilih decrease decimal. Nah, selanjutnya kita ke style. Style ini di sini ada conditional formatting, format as table, cell styles. Nah, untuk fungsi masing-masing style ini berbeda-beda. Pada conditing format ini untuk mengondisikan format warna-warnanya. Di sini ada banyak pilihan, tinggal kita pilih saja. Dan untuk format as table itu untuk format tabel yang kita inginkan. Misalnya kita mau yang seperti ini. Kemudian oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk cell style itu kita pilih saja yang mana yang kita inginkan. Kemudian kita ke ribbon cells. Di ribbon cells ini terdapat insert, delete, dan format. Insert di sini ada 4 pilihan, yaitu insert cell, insert sheet row, insert sheet columns, dan insert sheet. Dan delete ini untuk mendelete cells, delete cell row, delete sheet columns, dan delete sheet tadi ini berhubungan dengan insert. Kemudian ada format di sini. Selanjutnya ke ribbon editing. Di sini ada auto zoom, fill, clear, sort and filter, dan fin and select. Fill ini untuk memperbanyak angka, misalnya angka 2. Nah, cara memperbanyaknya itu seperti ini. Kita tinggal ke fill, lalu kita pilih dia down, ini akan memperbanyak ke bawah. Kemudian di sini ada right, ke kanan up, kemudian left, dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk clear ini untuk menghapus semua kolom atau kembali ke default lagi. Dan untuk sort and filter ini untuk mengurutkan abjad dari A sampai Z, ada pula dari Z sampai A. Kemudian fin and select ini digunakan untuk mencari, kemudian replace, go to, dan banyak lainnya lagi. Berikutnya kita ke menu insert. Di sini ada table, illustration, add ins, cards, stars, sparklings, filters, links, text, dan simbol. Nah, di sini pada tabel sini ada pivot table. Biasanya sering digunakan untuk mengolah database. Kemudian table di sini sama seperti format designs yang tadi. Kemudian picture ini tinggal jika kita yang memasukkan gambar, kemudian online picture. Kemudian di sini ada scape. Di sini ada jika kita ingin memasukkan bentuk-bentuk seperti apa. Kemudian di sini ada smart art. Lalu di sini jika kita ingin screenshot. Lalu di sini di bagian cards ini semuanya adalah diagram-diagram. Jika kita ingin membuat, contohnya kita ingin membuat, nah seperti ini, kita tinggal insert.
Lalu di sini ada sparklings, line, column, swing atau loss. Kemudian di filter ada slicer, timeline, link, hyperline. Kemudian di tag di sini ada text box jika kita ingin menulis di text box. Kemudian di sini ada header and footer. Di sini ada insert word art. Kemudian ada designator. Dan di symbols ini ada banyak macam simbol dan rumus-rumus. Education ini rumus. Kemudian simbol-simbol dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita ke page layout. Di sini ada times, page setup, scale to fit, sheet option, dan rank. Di times ini ada fitur-fitur seperti times, color, kemudian font, lalu efek. Nah, seperti itu. Dan di page setup di sini ada margins, orientation, size, print area, print background, dan print details. Di margins ini untuk jika kita ingin menentukan ukuran halaman yang kita inginkan atau ukuran lembar kerja yang kita inginkan. Kemudian di orientation ini untuk menentukan ukuran halaman. Di sini ada portrait dan landscape. Lalu size juga untuk menentukan ukuran halaman yang kita inginkan. Nah, di sini ada banyak jenisnya, kita tinggal pilih yang kita inginkan seperti apa. Lalu di print area ini untuk memprint satu area saja, misalnya seperti ini, kita hanya print di bagian sini saja. Dan ya kita ingin hapus, kita tinggal clear print area. Nah, lalu di bricks, kemudian brick ini digunakan untuk page brick. Nah, contohnya kita insert page brick. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita remove page brick atau reset all page bricks. Nah, dia akan hilang sendiri. Lalu background ini untuk mengatur background yang kita mau seperti apa. Kemudian print details ini untuk ngeprint di bagian judul saja. Lalu di scale to fit, di sini digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja. Di sini ada 100%, kemudian automatics. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada sheet option. Di sini ada grid lines dan headings. Nah, di grid lines view ini untuk menghilangkan garis pada lembar kerja. Contohnya kalau kita aktifkan view berarti garisnya ada, kalau kita nonaktifkan garisnya itu tidak ada. Lalu di headings view di sini itu headingsnya itu yang bagian ABC dan 1, 2, 3. Nah, view itu dia ada. Kemudian jika kita hilangkan checklistnya, otomatis dia hilang juga seperti itu. Kemudian di rank ini ada blink forward, ini untuk memindahkan kolom, kemudian send backward, select pen seperti ini, kemudian alike. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke menu formula. Nah, di sini ada di sini semua nih menu yang paling unik, dari menu dasarnya sampai dengan menu formula yang paling kompleks. Misalnya di finansial. Nah, di sini kita bisa gunakan formula-formula yang kita inginkan. Kemudian logical, text, date and times. Nih kita tinggal pilih saja. Dan gitu seterusnya ya. Selanjutnya kita ke menu data. Nah, di sini bisa kita gunakan get and transform. Seperti get internal data. Di sini bisa kita konekkan dari Access, kemudian web, text, from other source, seperti itu. Nah, sekarang kita ke connection. Connection ini ada refresh all, kemudian connection ini untuk mengonekkan atau menghubungkan dengan data lainnya.
Kemudian di sini ada sort and filter. Ini untuk mengurutkan atau mengsortir atau filter dari A ke Z, begitupun sebaliknya dari Z ke A. Lalu di data tools di sini ada text to column. Ini untuk kita salin data teks kemudian pindahkan ke kolom. Kemudian ada remove duplicate, ini untuk menghapus data yang duplikat. Kemudian data validation. Kemudian sini ada consolidate, manager data model, kemudian what if analysis, foreign case sheet, group, ungroup, total. Kemudian di sini ada data analisis. Kita ingin membuat data analisis seperti apa, di sini ada berbagai macam pilihannya. Selanjutnya kita ke menu review. Di sini ada menu review, di sini ada proofing, insight, language, kemudian comment dan change. Untuk proofing kita bisa gunakan spelling dan thesaurus. Dan di sini juga ada translate, kemudian new comment. Lalu di change ini ada protect sheet, protect workbook, share workbook, kemudian protect and share workbook, allow user to edit ranks, kemudian track scan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita ke menu view. Nah, di menu view ini ada workbook view, show, zoom, dan windows dan macros. Nah, pada menu workbook view di sini ada normal. Normal itu akan seperti ini, dia akan seperti biasanya. Kemudian di pack break preview ini dia akan seperti ini. Kemudian pack layout, custom view itu kita tinggal pilih mau seperti apa. Kemudian untuk di menu show ini ada grid lines, formula bar, dan heading. Formula ini untuk bagian atas sini, jika kita nonaktifkan maka dia akan hilang. Kemudian heading itu yang A, B, C, D, dan kemudian 1, 2, 3, 4 nih itu adalah heading. Jadi kita tidak checklist maka dia akan hilang. Sama halnya dengan green lines, ini untuk garis-garis pada kolomnya. Nah, dia akan hilang jika kita tidak aktifkan centangnya. Kemudian di zoom di sini ada zoom, kita mau zoom berapa persen. Nah, seperti ini kita 20%, lalu kita kembalikan. Oke, normalnya itu 100%. Kemudian zoom selection, nah dia otomatis di zoom langsung. Terus kita ke window, ini ada new window, ini kita akan membuat lembaran kerja baru, contohnya seperti ini. Nah, kan langsung di sini ada tugas 3. Kemudian rank all. Nah, rank all nih. Kemudian ada, nah seperti ini rank all. Kemudian freeze pens, split ini membagi, height ini untuk kolom. Lalu di sini suite windows. Ini untuk kita lihat. Nah, di sini ada 3 file yang kita gunakan. Kemudian ada macros. Dan terakhir itu ada developer. Nah, developer sini ada kode, ada dins, control, dan KML. Nah, di control ini ada insert, ini untuk menambahkan tombol-tombol yang ada di sini. Di from control atau active control. Nah, kemudian di kode ini ada visual basic. Ini berarti kita masuk ke editing coding. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada macros. Ada record macros untuk merekam makro security. Nah, ini biasanya digunakan di aplikasi Excel. Ini harus di-enablekan dulu. Selanjutnya di bagian ini namanya kolom yang A, B sampai seterusnya. Kemudian yang 1, 2, 3 ini adalah baris. Seterusnya ini di sini ada name box, formula box, kolom, dan lain-lainnya. Kemudian di bawah sini untuk zoom. Nah, zoom seperti ini. Nih, dan ada pilihan ini.
Nah, ini sama halnya seperti di menu view tadi nih. Pack brick, pack layout, custom view. Nah, cukup sekian video dari saya. Mungkin itu saja fitur-fitur yang ada di Microscope Excel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.